Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Hovifah Tanda Gus Ipul menjadikan Pasuruan sebagai Singapuranya Jawa Timur hingga Ibu Mertua Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan meninggal dunia. Inilah berita yang akan kami sajikan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memberikan tantangan khusus bagi Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Hovifah meminta Gus Ipul mengubah Kota Pasuruan menjadi Singapura bagi Jawa Timur. Menurut Hovifah, secara geografis Kota Pasuruan adalah penghubung bagi daerah lain di sekitar Jawa Timur. Dan keadaan itu disamakan dengan Singapura yang memiliki wilayah lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta. Namun, karena memiliki posisi sangat strategis, Singapura bisa menjadi negara maju seperti sekarang, terutama hub untuk wilayah proyek strategis nasional Bromo Tengger Semeru yang masuk dalam Perpres nomor 80 tahun 2019. Kawasan BTS itu sendiri diampung oleh Lumajang, Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan dikatakan Hovifah berada di tengah-tengah dan akan menjadi perlintasan. Hal itu bisa diwujudkan tergantung pengelolaan sumber daya yang ada serta membangun sinergitas dengan berbagai pihak seperti yang dilakukan Singapura. Selain itu, keuntungan geografis lainnya adalah Kota Pasuruan dikelilingi wilayah hinterland, Kabupaten Pasuruan sebagai pendukung utama kota ini. Gus Ipul mengaku tertantang dengan harapan Hovifah. Ia berjanji segera merealisasikan tantangan itu. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu berniat menjadikan Kota Pasuruan sebagai daerah transit bagi wisatawan yang melancong ke wilayah Bromo Tengger Semeru, selain sebagai daerah pusat perekonomian dan industri. Longsor kembali terjadi di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Akibat longsor ini, satu bangunan runtuh. Camat Tosari, Haji Hijroh menerangkan, peristiwa longsor ini terjadi pada hari Selasa, 2 Maret sekitar pukul 2:15 di Dusun Ladok-Sari, Desa Ngadiwono. Longsor ini menggerus garasi mobil dan gudang milik Hadianto. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas ini. Namun, bangunan garasi dan gudang bersih karena tergerus longsor. Singgi, salah satu perangkat desa Ngadiwono mengatakan kejadian itu terjadi 2 kali. Pertama, sekira pukul 12:30 dan kedua pukul 14:15. Ia menyebut sebelum longsor, wilayah Tosari memang diguyur hujan sangat deras. Setelah itu, hujan reda dan longsor pun terjadi. Nita, salah satu warga setempat mengatakan, saat kejadian istri Hadianto ada di kamar rumah depan. Biasanya yang bersangkutan ada di gudang. Dikatakan dia, gudang itu biasanya juga digunakan sebagai dapur keluarga, sedangkan mobil dan motor milik Hadianto sudah dipindahkan. Jadi, meskipun garasinya tergerus, tidak ada kendaraan yang terbawa. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi mendorong Pemkab Pasuruan untuk segera melakukan pemetaan lahan kritis. Ia juga menyebut, salah satu yang membuat longsor adalah banyaknya alih fungsi lahan produktif. Tidak hanya di Kota Probolinggo, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap negeri di Kota Pasuruan juga belum menerima intensif atau gaji. Mereka belum menerima gaji selama 2 bulan. Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan masih akan mengajukan pencairan gaji. Pelaksana tugas Kabid Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Giguk mengungkapkan, ada 560 GTT PTT yang dialokasikan mendapat insentif tahun ini. Rinciannya 245 GTT dan sisanya 315 PTT. Total insentif yang disiapkan 6.153 miliar rupiah selama setahun. Giguk menjelaskan, insentif ini biasanya dicairkan pada penerima setiap bulan. Namun saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum mencairkan intensif mereka selama 2 bulan atau senilai Rp1.025.500.000 untuk periode Januari dan Februari. Saat ini, proses pencairan masih terus dilakukan. Giguk mengaku, keterlambatan ini lebih disebabkan oleh hal teknis.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurutnya perlu memverifikasi dan memvalidasi dahulu data penerimanya, mulai dari nomor KTP, rekening, beban tugas, serta surat keputusan pengangkatan mereka sebagai GTT/PTT di lembaga setempat. Polisi menangkap 2 orang residivis pencurian motor di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Ia ditangkap setelah membobol rumah warga Lekok dan menguras hartanya. Aksi pembobolan rumah warga yang bernama Nurlina itu dilakukan oleh kedua pelaku pada bulan November tahun 2020 di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok. Mereka membobol rumah warga dengan cara mencongkel jendela kemudian memanjat masuk. Muangli berperan mengantar dan menunjukkan jalan ke lokasi, sementara Sanusi mengeksekusinya. Dari pembobolan rumah tersebut, pelaku menggasak 2 buah sepeda motor, yakni Honda Vario dan Yamaha Mio, 2 buah ponsel, dan sebuah tas berwarna hitam berisi uang 5,5 juta rupiah dan perhiasan emas nilai 1,5 juta. Sempat menjadi buron selama 3 bulan, polisi akhirnya menangkap Sanusi dan Muangli di rumahnya masing-masing, yakni di Desa Rawonggempol dan Desa Balunganyar pada hari Senin 1 Maret. Kedua residivis yakni Muangli 46 tahun, warga Desa Balonganyar, Kecamatan Lekok, dan Sanusi 51 tahun, warga Desa Rawonggempol, Kecamatan Lekok. Kedua tersangka berusaha kabur saat tidak ditangkap. Pihak polisi terpaksa menembak kedua kaki tersangka yang diketahui sebagai residivis. Selain menangkap kedua tersangka, polisi menyita 2 handphone, 2 besi ulir sepanjang 20 cm, dan 5 unit sepeda motor. Ibu mertua Gus Ipul, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Haja Novi Ciptiani, dikabarkan meninggal dunia. Itu diketahui setelah beredar sebuah pesan di sejumlah grup WhatsApp yang dituliskan istri Gus Ipul, Fatma Saifullah Yusuf. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan, Kokoh Al-Hidayat, membenarkan kabar itu. Ia menyebut saat ini Wali Kota sedang memimpin sebuah kegiatan.